Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang waktu kedatangan Islam ke Nusantara, apakah pada abad ke-7 Masehi ataukah pada abad ke-13 Masehi. Secara umum, ada dua pendapat mengenai kapan masuknya Islam ke Nusantara. Tetapi sebelumnya, harus dipahami pengertian tiga istilah yang dikemukakan oleh sejarawan Indonesia, yaitu Taufik Abdullah. Yang pertama yaitu Islam datang, yang kedua Islam berkembang, dan yang ketiga Islam menjadi kekuatan politik. Hal ini dikarenakan kalau tidak dipahami secara cermat akan menimbulkan kerancuan dalam memahami Islam masuk ke Nusantara. Pemahaman Islam yang pertama bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Pendapat ini dianut oleh sebagian besar sejarawan Muslim Indonesia dan Malaysia, antara lain yaitu H.Q. Fatimi, A.Hashimi, Hamka, Syed Muhammad Naqwid Al-Atas, dan sejarawan yang ikut hadir dan mendukung di seminar Islam masuk dan berkembang di Nusantara, baik ketika dilaksanakan di Medan maupun di Aceh, dan juga mendapat dukungan dari beberapa sejarawan dari Barat. Argumentasi yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama adalah sejak abad keempat Masehi, telah ada jalur transportasi yang menghubungkan Teluk Parsi, India, dan daratan Cina. Nah, di daratan Cina ini ada catatan tentang kedatangan orang Islam pertama pada awal pemerintahan dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 907 Masehi, yaitu orang Persia pada tahun 615 Masehi. Utusan yang datang kedua adalah terjadi pada tahun 655 Masehi, kemudian terdapat pula utusan ketiga, yaitu orang Persia pada tahun 681 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, dikirim 17 utusan diplomatik kepada pemerintahan Cina, yaitu antara tahun 661 sampai 751 Masehi. Dari hubungan inilah terbentuklah beberapa pemukiman masyarakat Muslim di pesisir pantai di Cina, dan waktu itu sudah ada orang Cina yang memeluk Islam. Nah, selanjutnya yaitu ungkapan dari sejarawan Barat yang bernama J.C. van Leeuwen yang mengatakan bahwa pada tahun 674 Masehi, pantai barat Sumatera telah ada perkampungan koloni dagang Arab dengan pertimbangan bahwa bangsa Arab telah mendirikan perkampungan perdagangan di Kanton pada abad keempat Masehi. Perkampungan ini mulai dibicarakan lagi pada tahun 618 Masehi dan 626 Masehi. Tahun-tahun berikutnya, perkembangan perkampungan perdagangan Arab ini mulai mempraktekkan ajaran Islam. Hal ini mempengaruhi pula perkampungan Arab yang terdapat di sepanjang jalan perdagangan di jalur laut Asia Tenggara. Nah, sedangkan menurut pendapat kedua bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara terjadi pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung oleh sebagian besar sejarawan Barat, yang khususnya berasal dari Belanda, antara lain yaitu Brian Barison, D.G.E. Hall, dan lain-lain. Pendapat kedua ini didasarkan atas sumber asing yang ditulis oleh orang-orang Eropa seperti W.F. Sutheeren, di mana ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dengan dasar atas bukti batu nisan Sultan pertama di Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Al-Malik Al-Saleh yang wafat sekitar tahun 1292 Masehi. Singgahnya Marco Polo sejak 5 bulan di pesisir pantai utara Sumatera atau yang dikenal dengan Aceh sekarang pada tahun 1992 Masehi, lalu ia menjelaskan bahwa seluruh penduduk setempat masih menganut kepercayaan Pebelagu kecuali di suatu kerajaan yaitu Perlak yang terletak di ujung timur lautan Pulau Sumatera telah memeluk Islam. Dan itu pun hanya penduduk kota pesisir pantai yang memeluk Islam pada saat itu.
Nah, kesimpulan dari kedua teori tentang waktu kedatangan Islam ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 Masehi dan pada abad ke-13 Masehi terdapat kecenderungan kuat yaitu pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan atas dasar adanya hubungan dagang yang erat antara pedagang bangsa Arab dengan daerah Asia Tenggara jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Bila kita ambil pendapat masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, maka keadaan ini akan menghilangkan peranan dan ekstensi pedagang Arab Muslim antara abad ke-7 Masehi hingga pada abad ke-13 Masehi. Demikianlah penjelasan saya mengenai kapan waktu masuknya agama Islam ke Nusantara. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.